Setelah kemarin kalian diperlihatkan kepada pertarungan sengit di dalam dimensi Lucifer, antara Boruto dan kedua anaknya yang menghadapi Otsutsuki Purba Zenoichi. Kini adegan harus berpindah posisi terlebih dahulu, tepatnya di posisi pusat pertahanan desa Konoha yang kini telah hancur lebur, dan berubah menjadi medan pertempuran berskala besar yang sangat mengerikan. Terlihat langit di atas desa tersebut dipenuhi oleh kilatan jutsu yang saling berbenturan satu sama lain, lantaran ribuan pasukan Lucifer, para jenderal Lucifer, pasukan organisasi Otsutsuki, dan gerombolan monster Sumeaka yang dipanggil oleh ketua organisasi Otsutsuki sebelumnya terus berdatangan dari berbagai celah portal dimensi untuk menghancurkan sisa peradaban manusia. Di situ, Orochimaru dan Kabuto yang berdiri di atas tebing sedang memusatkan cakra mereka untuk mengendalikan puluhan peti mati Edo Tensei atas perintah Naruto dan Boruto demi mengimbangi invasi besar-besaran tersebut. Kemudian terlihat juga di posisi garis depan, Konohamaru Sarutobi langsung menggerakkan kakinya dan mengaktifkan kembali mode Barshiki Otsutsuki miliknya, sehingga sekujur tubuhnya dilapisi oleh pola karma yang bersinar terang. Di situ dirinya menggunakan kekuatan mendiang Barshiki yang merupakan kakak kandung dari Judashiki Otsutsuki, di mana Barshiki Otsutsuki ini dulunya menyamar untuk mencari informasi adiknya, yang dibunuh oleh ketua organisasi Otsutsuki sebelum akhirnya dikalahkan oleh Konohamaru. Lalu tak lama Konohamaru kemudian berkata, "Sialan, mereka tidak ada habisnya. Baiklah, aku akan membakar seluruh Sumeaka kotor ini menjadi abu." Alhasil setelah itu, Konohamaru tiba-tiba langsung membuat segel tangan jutsu dan menembakkan Rasengan Megiddo elemen api Katon yang melesat menghancurkan ratusan Sumeaka dalam sekejap. Tak lama setelahnya, terlihat juga Kaguya Otsutsuki yang kini beraliansi dengannya muncul dari portal dimensi di udara. Dan Kaguya sontak menembakkan tulang abu pembunuh Tomogoroshi no Haikotsu ke arah para jenderal Lucifer, berniat membusukkan dan mengubah wujud musuh-musuh elit itu menjadi tumpukan debu abu-abu untuk seketika. Namun salah satu jenderal Lucifer yang menyadari serangan Kaguya tersebut, jenderal Lucifer ini langsung menyerap jutsu Tomogoroshi milik Kaguya dengan sangat mudah, dan mengeluarkan kembali jutsu itu portal dimensi yang muncul secara mengejutkan di belakang tubuh Kaguya. Akan tetapi, Konohamaru yang juga menyadari dan melihat momen krusial tersebut, dirinya seketika langsung menarik tubuh Kaguya menggunakan rantai cakra yang dia keluarkan dari telapak tangannya. Dan seketika menarik tubuh Kaguya itu sebelum jutsu Tomogoroshi itu menembus punggungnya. Alhasil, jutsu Tomogoroshi itu hanya menembus ruang kosong, sehingga hanya menghasilkan ledakan yang seketika menghancurkan bangunan di sekitar area tersebut. Kaguya yang masih tidak percaya dengan kejadian itu kemudian berkata, "Terima kasih Konohamaru, hampir saja tubuhku hancur akibat jutsu Tomogoroshi milikku sendiri yang dikembalikan Lucifer keparat itu." Konohamaru yang mendengarnya membalas, "Lupakan semua itu Kaguya, kau tidak perlu berterima kasih. Lebih baik, kita cepat selesaikan tugas kita, dan aku harap kau tidak mati di medan perang ini." Setelah Konohamaru berkata demikian, akhirnya mereka kembali bertarung untuk menghadapi para Lucifer tersebut. Dan Konoha kembali menampilkan benturan jutsu dan ledakan besar di seluruh penjuru desa tersebut. Kemudian terlihat di posisi lain, tepatnya di posisi medan area tengah, para mantan kriminal kelas atas Akatsuki Edo Tensei mulai melancarkan serangan kombinasi yang sangat gila dan mematikan. Di situ, Nagato Edo Tensei menggunakan teknik gravitasi Banshotenin dari materi neganya untuk menarik pasukan Otsutsuki ke satu titik yang sangat padat di udara. Sementara Itachi Uchiha dan Shisui Uchiha Edo Tensei mengaktifkan Susanoo mereka secara bersamaan. Alhasil di situ Itachi langsung menembakkan elemen api Katon yang digabungkan dengan Amaterasu abadi. Sedangkan Shisui melepaskan badai elemen angin futon tajam dari pedang Susanoo miliknya. Alhasil, hal ini menciptakan tornado api hitam raksasa yang langsung membakar habis ribuan musuh yang terperangkap di udara tersebut tanpa ampun. Setelah demikian, Sasori dan Kakuzu Edo Tensei, mereka terlihat menyapu jalur darat menggunakan tembakan kombinasi elemen petir Raiton dan racun mematikan dari boneka pasir besi yang melesat lurus ke arah para Sumeaka. Sementara Hidan Edo Tensei terus mengayunkan sabitnya untuk menebas leher gerombolan Sumeaka secara membabi buta tanpa pernah mempedulikan luka di tubuh abadinya. Setelahnya, di situ Konan Edo Tensei yang melayang tinggi di udara langsung mengubah seluruh bagian tubuhnya menjadi jutaan kertas peledak, yang menghujani barisan pasukan Lucifer layaknya rentetan hujan meteor kertas beruntun. Kemudian di sisi yang lain, para Hokage dan leluhur shinobi terdahulu juga menunjukkan dominasi kekuatan murni mereka tanpa mempedulikan batas cakra. Di situ, Hashirama Senju dan Butsuma Senju menghentakkan tangan mereka ke tanah secara bersamaan untuk memanggil hutan Mokuton naga kayu raksasa,
yang langsung tumbuh menjalar untuk melilit dan meremukkan barisan pertahanan depan musuh. Setelah itu, Tobirama Senju dan Minato Namikaze terus berteleportasi menggunakan teknik Hiraisin secara bergantian ke sana kemari. Mereka menandai punggung setiap Jenderal Lucifer menggunakan kunai cabang 3 lalu memotong leher para komandan itu secara tak kasat mata. Tak hanya mereka, terlihat juga Hokage ketiga Hiruzen Sarutobi memanggil Raja Kera Enma untuk menjadi tongkat pemukul, dan lalu dirinya melepaskan kombinasi 5 elemen dasar sekaligus untuk menghancurkan barisan pertahanan pasukan darat musuh hingga berantakan. Tak lama setelahnya, Tajima Uchiha dan Fugaku Uchiha yang mengaktifkan mata Mangekyou Sharingan mereka terlihat saling membelakangi. Lalu mereka berdua menembakkan elemen api naga raksasa yang saling menyilang untuk membakar sisa-sisa Sumeaka yang mencoba menyusup dari celah bangunan. Kemudian adegan berpindah posisi ke area bukit yang lebih tinggi. Di situ Jiraiya Edo Tensei yang sudah berada dalam mode Sennin langsung memanggil Kuchiyose kata raksasa Gamabunta untuk menyemburkan minyak kental dalam jumlah besar. Terlihat semburan minyak itu langsung disambar oleh elemen petir Raiton milik Raikage ketiga Edo Tensei dan elemen air Suiton mematikan dari Mizukage kedua Edo Tensei. Alhasil, kombinasi serangan aneh namun sangat fatal itu menciptakan uap beracun dan ledakan listrik area luas yang seketika melumpuhkan satu batalion pasukan Lucifer. Setelahnya di posisi lain juga, terlihat Maito de Edo Tensei langsung membuka gerbang kelima tanpa ragu, dan dirinya menendang udara kosong di depannya untuk menciptakan tekanan meriam Hirudora bertenaga tinggi, yang menyapu bersih apapun di jalur lurusnya. Kemudian setelahnya, terlihat Kinkaku dan Ginkaku Edo Tensei yang berada dalam mode Cakra Kyuubi mengamuk membabi buta, dan di situ mereka terlihat mengayunkan senjata pusaka Rikudo Sennin untuk menyegel jiwa para pasukan Otsutsuki yang mencoba terbang mendekat. Melihat hal itu pasukan musuh sontak terkejut, sebab pasukan mayat hidup Konoha ini sama sekali tidak bisa dibunuh dan serangan mereka tidak pernah ada habisnya. Kemudian di posisi yang lain juga, tepatnya di tengah kekacauan medan perang yang sangat brutal tersebut, terlihat Obito Uchiha dan Madara Uchiha yang sudah berada di dalam mode Judashiki Otsutsuki. Mereka berdua terlihat melayang dengan sangat tenang di atas awan. Di situ, mereka berdua memancarkan kekuatan dewa yang sangat absolut lantaran kini memiliki mata Sukuna Hikona dan Rinnegan versi Judashiki yang menyala terang. Madara Uchiha kemudian berkata, "Dasar makhluk lemah, kalian pikir invasi kotor pasukan rongsokan kalian ini bisa menembus pertahanan dewa dari klan Uchiha? Lenyaplah kalian semua." Setelah itu, Madara langsung melepaskan teknik bayangan tak terlihat Limbo Shinita yang melesat ganas ke segala arah untuk memukul mundur para Jenderal Lucifer hingga tulang mereka hancur tanpa harus menyentuh fisik musuh sedikit pun. Obito Uchiha yang mendengarnya ikut berkata, "Begitu ya? Aku akan menutup seluruh jalur dimensi mereka agar tidak ada lagi bala bantuan serangga yang berani masuk ke tempat ini." Lalu kemudian, Obito langsung mengaktifkan mata Sukuna Hikona untuk mengecilkan dan menghancurkan setiap portal dimensi yang dibuka oleh musuh. Di situ dirinya melemparkan 10 bola hitam Budodama yang meluncur cepat dan meledakkan barisan belakang pasukan Otsutsuki hingga tak tersisa satupun. Kemudian di sisi yang lain, tepat di garis belakang pertahanan aliansi, Tsunade dan Sakura terus mengalirkan cakra penyembuhan Byakugo ke permukaan tanah yang retak untuk memulihkan kembali stamina aliansi shinobi yang mulai kelelahan akibat pertempuran panjang. Setelah demikian, Raikage Darui yang berdiri di garis samping memimpin langsung bala bantuan pasukan Kumogakure dengan menembakkan elemen petir hitam Kuropansa. Di mana petir itu melesat cepat layaknya macan kumbang ganas yang menyambar-nyambar tubuh pasukan musuh yang mencoba merangsek masuk ke tenda medis. Demikian, hal ini menciptakan sebuah kronologi peperangan skala dewa yang sangat gila, di mana strategi serangan darat dan udara, kombinasi jutsu dari berbagai generasi legenda, serta kekuatan adaptasi Otsutsuki dari masa lalu bersatu padu untuk memusnahkan ancaman invasi ras alien tersebut, sehingga menyebabkan kerusakan lanskap desa Konoha menjadi semakin parah, dan berubah drastis akibat dampak dari ledakan cakra murni yang terus-menerus berbenturan di setiap detiknya. Berpindah posisi, tepatnya di area perbatasan timur desa Konoha yang sebelumnya tidak terlalu mendapat penjagaan ketat lantaran pasukan aliansi terfokus di pusat desa. Terlihat puluhan portal dimensi berukuran kecil tiba-tiba terbuka secara paksa, dan langsung memuntahkan ribuan monster Sumeaka bertubuh raksasa yang mengamuk dengan sangat liar. Di situ, Orochimaru dan Kabuto yang sedang fokus memusatkan cakra untuk mengendalikan para Edo Tensei dari kejauhan menyadari adanya kebocoran formasi pertahanan tersebut. Orochimaru kemudian berkata, "Sial, jumlah serangga kotor ini benar-benar di luar prediksi kita."
Mereka mencoba menembus titik buta untuk mengincar tempat evakuasi warga sipil di belakang bukit itu. Kabuto yang mendengarnya membalas, "Begitu ya? Aku akan mengarahkan sebagian pasukan Edo Tensei Akatsuki untuk memblokir jalur timur itu sekarang juga agar mereka tidak lolos." Akan tetapi, sebelum Kabuto sempat merubah segel tangan teknik Edo Tensei miliknya, gerombolan Sumeaka itu sudah berlari sangat cepat dan melompat tinggi berniat menghancurkan tebing pertahanan tersebut. Kemudian di posisi lain tepatnya di atas langit timur, terlihat sebuah awan hitam yang sangat pekat bergerak dengan kecepatan tinggi menutupi cahaya matahari di atas gerombolan monster tersebut. Tiba-tiba saja, awan hitam itu meluncur deras ke bawah layaknya hujan meteor. Yang ternyata adalah ribuan tombak pasir besi Satetsu yang sangat tajam dan padat. Ribuan tombak pasir besi itu langsung menancap dan meremukkan tubuh gerombolan Sumeaka raksasa itu hingga hancur berkeping-keping menjadi darah hitam yang berceceran di tanah. Hal ini menciptakan sebuah penyelamatan yang sangat dramatis, di mana pasukan bantuan dari desa Sunagakure akhirnya tiba di medan perang pada saat yang paling krusial. Di situ terlihat Shinki yang melayang menggunakan sayap pasir besinya, mendarat dengan sangat elegan di atas tumpukan bangkai Sumeaka, diiringi oleh ratusan shinobi elit Sunagakure yang langsung mengambil posisi tempur di belakangnya. Lalu kemudian, Shinki langsung memutar pasir besinya menggunakan kemampuan Kekei Genkai elemen magnet Jiton. Lalu dirinya menyapu sisa-sisa monster yang mencoba bangkit menggunakan gelombang raksasa pasir besi yang mengubur mereka hidup-hidup tanpa celah untuk bernapas. Shinki setelah itu berkata, "Dasar makhluk lemah, jangan pernah berpikir kalian bisa merusak sisa dunia ini sesuka hati. Aku akan menghancurkan tulang kalian sampai menjadi debu." Melihat hal itu, Shikamaru Nara yang kebetulan sedang memimpin pasukan patroli di area tersebut sontak terkejut sekaligus merasa sangat lega. Shikamaru kemudian berkata, "Begitu rupanya ya, bala bantuan dari Sunagakure akhirnya tiba tepat waktu. Kami benar-benar sangat berhutang budi pada serangan kejutan kalian ini Shinki." Shinki perlahan menarik kembali pasir besinya ke dalam jubahnya, lalu dirinya menatap tajam ke sekeliling medan perang yang dipenuhi ledakan cakra dewa. Lantaran dirinya sedang mencari satu sosok penting yang menjadi tujuan utamanya datang ke tempat yang hancur ini. Shinki lalu membalas perkataan itu dengan berkata, "Baiklah, kami dari Sunagakure akan menahan garis timur ini sampai titik darah penghabisan Shikamaru. Tetapi aku butuh satu jawaban pasti darimu sekarang juga, di mana posisi Uzumaki Boruto saat ini berada. Aku harus menanyakan sesuatu yang sangat penting kepadanya secara langsung mengenai keberadaan ayahku." Setelah demikian, pertanyaan tajam dari Shinki itu menciptakan alur ketegangan baru di tengah medan perang, sebab Shikamaru sendiri mengetahui fakta pahit bahwa Boruto saat ini sedang terjebak di dalam dimensi kematian Lucifer dan sedang bertarung mempertaruhkan nyawa melawan Dewa Purba yang sangat mengerikan. Sehingga permintaan Shinki untuk bertemu Boruto menjadi sesuatu yang sangat mustahil untuk dikabulkan pada saat genting tersebut. Sebelum kita lanjutkan kembali ceritanya, di sini Mimin mau luruskan kembali, sebab masih banyak yang salah paham dengan cerita yang Mimin buat dan bawakan ini. Cerita ini murni fanmade, teori, serta prediksi yang mungkin bisa saja salah. Jadi, silahkan nikmati saja alur ceritanya dan jangan ditelan mentah-mentah. Mimin mohon dukungan dan support kalian. Sebab, tiap malam Mimin begadang hanya untuk membuat satu naskah, dan sama sekali tidak ada niat untuk membuat kalian kecewa. Hampura sadayana, Mimin jaluk maaf lahir batin. Alhasil adegan kini, berpindah posisi kembali. Tepatnya di dalam dimensi kematian markas Lucifer yang kondisinya kini telah hancur sepenuhnya, hingga menyerupai luar angkasa yang dipenuhi puing-puing batu melayang tanpa arah. Kemudian di situ terlihat penjara planet batu Chibaku Tensei milik Boruto yang terus-menerus memotong kulit Zenaichi menggunakan badai elemen angin futon tajam. Kini serangan itu terlihat mulai kehilangan daya tahannya akibat benturan tolakan energi dari dalam. Di situ, balok cahaya elemen debu Jinton mematikan milik Kawada berhasil menembus celah retakan dan langsung menghancurkan pertahanan Shinra Tensei dari Dewa Purba tersebut hingga menjadi molekul tak kasat mata. Tak lama setelahnya, Saruto yang memegang tombak pedang dewa dari padatan elemen petir Raiton murni melesat secepat kilat melewati jalur yang sudah dibuka oleh adiknya itu. Saruto kemudian berkata, "Kau Otsutsuki yang tidak tahu diri, kau memang layak untuk kami habisi sekarang juga. Dan kau terimalah ini yang akan menembus jantung busukmu itu." Alhasil tiba-tiba saja, tombak petir itu menancap telak menembus dada Zenaichi, lalu menghasilkan ledakan sengatan listrik emas yang sangat merusak dan menghancurkan beberapa lapisan sisik hitam kemerahannya. Zenaichi yang mendapat serangan dari Saruto, dirinya berniat membalas dan berkata, "Dasar makhluk lemah, kalian pikir trik mainan seperti ini bisa membunuh entitas penyerap energi sepertiku? Tentu tidak akan semudah itu manusia." Setelah berkata demikian,
Di situ dirinya sontak memusatkan seluruh sisa cakra di mata Rinesa Ringan emasnya, dan Zenoichi langsung melepaskan teknik bayangan versi mutasi dewa yang berjumlah belasan wujud bayangan untuk menyerang Saruto dan Kawada secara bersamaan dari berbagai titik buta. Melihat hal itu Boruto sontak terkejut, lantaran dirinya menyadari serangan fisik dari bayangan dimensi bayangan itu sangat fatal dan tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Kemudian setelahnya Boruto langsung menggunakan teknik teleportasi Hiraishin untuk menarik paksa kedua anaknya menjauh dari jarak serang musuh. Lalu dirinya membuat segel tangan jutsu untuk memanggil patung Gedomazo berukuran raksasa yang sudah dialiri oleh energi elemen cakra alam Sennin. Boruto setelah itu berkata, "Sialan, aku tidak bisa membiarkan bayangan dari dimensi lain itu menyentuh tubuh kalian berdua." Alhasil setelahnya patung Gedomazo itu sontak mengeluarkan ribuan jarum hitam tajam dari mulutnya, dan melepaskan jarum-jarum itu ke arah bayangan hitam yang sebelumnya dilepaskan Otsutsuki tersebut. Tak hanya itu juga, patung Gedomazo itu tiba-tiba juga mengkombinasikan serangan sebelumnya dengan menggunakan rantai cakra ungu yang keluar dari mulutnya setelah jarum-jarum tajam tadi, sehingga menciptakan serangan kombinasi yang mematikan. Terlihat kombinasi serangan itu melesat cepat ke arah bayangan tersebut. Ternyata tak hanya itu saja, dengan kecerdasan dari Boruto, tiba-tiba saja Boruto langsung menyemburkan Katon Goryuka Bagaskara untuk mempertebal serangan Gedomazo miliknya berniat menutup gerak dari semua bayangan tersebut, agar serangan Gedomazo itu benar-benar berhasil. Alhasil rantai cakra ungu Gedomazo itu bergerak secara otomatis untuk mengikat serta menahan pergerakan belasan bayangan milik Zenoichi di udara. Dan jarum-jarum tajam itu langsung menusuk dan menghancurkan bayangan hitam tersebut. Alhasil rencana serangan balik dari sang dewa menjadi tertahan akibat pandangannya yang tertutup oleh api Katon Goryuka Bagaskara milik Boruto sebelumnya, sehingga dirinya kesulitan untuk mengendalikan semua bayangannya tersebut. Kemudian di sisi yang lain, Kawaki yang baru saja bangkit dari tumpukan reruntuhan dinding batu bersama Amado Otsutsuki, kini dirinya terlihat sedang mengatur napasnya lantaran staminanya terkuras habis untuk menahan ledakan sebelumnya. Kawada kemudian berkata, "Bagus ayah. Serangan kombinasi itu bisa sedikit menguntungkan untuk kita." Kemudian setelah Kawada berkata seperti dari, terlihat di situ Kawaki mencoba menatap pertarungan skala dewa itu dengan raut wajah yang memendam kemarahan luar biasa. Kawaki lalu berkata, "Berdebah, jika Otsutsuki Purba itu terus mengamuk dan menghisap energi alam, maka seluruh dimensi kematian ini akan runtuh dan membunuh kita semua. Hei kau Amado, cepat kau beritahu aku di mana titik kelemahan dari sel Shibai yang kau suntikan tadi." Amado Otsutsuki yang mendengar itu menjawab, "Bajingan, sel modifikasi Shiba itu memiliki pusat inti regenerasi yang berada tepat di bawah mata Rinesa Ringan di dahinya. Jika kalian bisa menembus titik inti itu menggunakan serangan penetrasi absolut, maka aliran cakra mutasinya akan terputus secara permanen." Alhasil Kawaki yang mendengar jawaban itu, di situ Kawaki langsung memutar otak dan ingin memanfaatkan kekuatan Boruto dan kedua anaknya, sebab dirinya menyadari bahwa kekuatan karmanya sendiri tidak akan cukup untuk menembus kulit monster tersebut, sehingga dirinya terpaksa harus mengambil jalan pintas yang sangat ia benci. Kawaki seketika melesat cepat mendekati formasi pertahanan keluarga Boruto sambil mengaktifkan karma merah iblisnya hingga menutupi separuh tubuhnya dan menumbuhkan tanduk. Kawaki setelahnya berkata, "Dasar bodoh, aku sama sekali tidak melakukan ini untuk menolong keluarga kotor kalian Boruto. Tetapi kita harus menyerang titik di bawah mata dahinya secara serempak menggunakan serangan penyatuan terkuat jika kita ingin keluar dari tempat rongsokan ini hidup-hidup." Boruto yang mendengar hal itu sontak menjawab, "Begitu rupanya ya, kalau memang itu satu-satunya cara maka aku akan melakukan satu serangan kombinasi untuk melenyapkan kepala Otsutsuki ini. Saruto, Kawada, kalian bersiaplah untuk membantu aku dengan cakra Jogan kalian. Jika diperlukan, kalian alirkanlah cakra itu ke dalam pedang Kusanagi milikku." Setelah demikian, hal ini menciptakan sebuah aliansi sementara yang sangat tidak terduga dan penuh ketegangan, di mana Boruto, Kawaki, dan kedua anak masa depan itu mulai mengumpulkan seluruh cakra dewa mereka ke satu titik serangan utama, sementara Zenoichi yang baru saja berhasil menghancurkan rantai patung Gedomazo menggunakan akar mokuton tajamnya kembali berteriak dengan sangat buas. Kemudian setelahnya Dewa Purba itu menyiapkan sebuah tembakan bijudama raksasa yang dikombinasikan dengan api hitam dari mata dojutsunya. Serangan bijudama itu ditembakkan ke arah mereka berempat yang berada lurus di depan Zenoichi, sehingga guncangan serangan bijudama itu menciptakan kehancuran yang sangat dahsyat. Alhasil Boruto yang menyaksikan serangan bijudama itu mengarah ke mereka, di situ Boruto langsung membuat sebuah perisai pertahanan gerbang Rashomon 70 lapis.
dan Kawada serta Saruto menebalkan gerbang Rashomon itu dengan teknik Doton Doryuheki Ginjape, sehingga menciptakan pertahanan yang kokoh dan mustahil bisa ditembus. Setelah demikian, Bijudama itu langsung menabrak gerbang Rashomon milik Boruto dan menghancurkan sebagian gerbang tersebut. Namun tidak bisa menembus pertahanan lainnya sehingga membuat serangan Bijudama itu gagal total menembus pertahanan kokoh milik Boruto tersebut. Kawaki yang menyaksikan momen itu langsung terkejut, dan dirinya sangat merasa kesal dan cemburu akan kekuatan maha dahsyat milik Boruto ini. Melihat serangan Bijudama miliknya gagal total, di situ terlihat Otsutsuki Zenoichi kembali membuat sebuah serangan susulan. Zenoichi yang terlihat mengamuk beringas telah kini selesai memadatkan serangan lanjutan dengan cakra raksasa di depan mulutnya. Di situ, bola energi hitam pekat yang dilapisi oleh kobaran api hitam abadi itu terus membesar hingga menelan puing-puing batu di sekitarnya. Melihat serangan lanjutan tersebut, Boruto sontak terkejut, lantaran dirinya menyadari daya hancur dari serangan kedua ini akan menghapus eksistensi mereka tanpa sisa jika dibiarkan meledak. Boruto kemudian berkata, "Kita tidak punya waktu lagi untuk bertahan, dan kita tidak bisa terus-terusan menahan serangan mematikan itu. Pusatkan semua cakra kalian ke ujung pedangku sekarang juga." Kemudian Kawaki yang mendengarnya membalas, "Dasar brengsek, jangan memerintahku sesuka hatimu. Aku akan menggunakan kekuatan karma iblis ini untuk menghancurkan pertahanan bola hitam itu dari luar." Tak lama setelahnya, Kawaki langsung melesat ke udara dan memanggil ratusan batang besi tajam Daikokuten yang dialiri api merah karma untuk menusuk bola hitam Zenoichi dari berbagai arah. Akan tetapi, api hitam milik Zenoichi yang melapisi bola hitam itu langsung membakar habis batang-batang besi milik Kawaki. Alhasil Kawaki yang melihat serangannya gagal. Di situ Kawaki setelahnya berkata, "Sialan, api hitam ini benar-benar merepotkan pertahanan seranganku." Saruto dan Kawada yang berdiri di belakang Boruto langsung mengaktifkan mata Jogan murni mereka hingga memancarkan energi biru emas. Saruto dan Kawada kemudian berkata, "Baiklah, ayah terimalah seluruh aliran cakra dari mata ini untuk menebas kepala Otsutsuki itu." Setelah mereka mengatakan hal yang demikian, tiba-tiba saja, kedua anak itu menempelkan telapak tangan mereka ke punggung Boruto, lalu mentransfer energi murni yang langsung mengalir deras ke dalam pedang Kusanagi milik ayah mereka. Kemudian Boruto yang menerima aliran cakra itu langsung mengkombinasikannya dengan teknik Rasengan Megiddo Lava yang sangat panas di tangan kirinya. Lalu dirinya memadatkan semua elemen itu ke dalam satu bilah pedang Kusanagi. Boruto setelahnya berkata, "Aku tidak boleh gagal dalam serangan ini. Jika serangan ini sampai gagal, Otsutsuki Purba itu bisa saja menghancurkan segalanya." Setelah demikian, Boruto langsung menggunakan teknik teleportasi Hiraishin untuk berpindah ke titik buta tepat di atas kepala Zenoichi. Kemudian Zenoichi yang menyadari ancaman itu langsung menembakkan bola energi hitam miliknya lurus mengarah ke tubuh Boruto. Namun, Kawada yang bertugas membuka jalan langsung menggunakan elemen debu Jinton untuk menciptakan terowongan ruang hampa, yang menembus bagian tengah bola energi hitam mematikan tersebut. Ledakan besar kembali terjadi setelah bola energi itu tiba-tiba meledak. Namun Boruto tiba-tiba muncul dari debu sisa ledakan tersebut, dan Boruto berhasil melesat melewati terowongan Jinton itu dengan selamat, kemudian langsung mengayunkan pedang cakra Kusanaginya lurus mengincar titik lemah di bawah mata Rinnesaringan emas sang Dewa Purba. Alhasil Zenoichi yang melihat tebasan absolut itu mendekat ke arah dahinya langsung mencoba menggunakan teknik Shinra Tensei dari matanya untuk menolak tebasan pedang Boruto. Lalu Saruto yang berada di bawah, dirinya langsung mengaktifkan mata Shinraga miliknya untuk menggunakan teknik Amenote Jikara. Lalu dirinya menukar titik fokus tolakan Shinra Tensei itu dengan bongkahan batu di tempat lain. Zenoichi yang melihat hal itu sontak terkejut, lantaran pertahanan terakhirnya digagalkan oleh taktik ruang waktu tersebut. Tiba-tiba saja, pedang Kusanagi dan kombinasi Rasengan Megiddo Lava petir ungu itu hendak menempel di kulit Zenoichi beberapa senti lagi. Akan tetapi, Zenoichi langsung membuka satu mata dojutsunya yang ada di telapak tangan, berniat menghentikan waktu dari serangan mematikan tersebut. Namun Boruto yang menyadari hal itu, dirinya langsung menukar pedangnya dengan Kampa Kinshiki. Sehingga niat menghentikan waktu di pedang Kusanagi sebelumnya langsung gagal total, dan Boruto langsung memindahkan energi di pedang Kusanagi sebelumnya masuk ke dalam Kampa Kinshiki. Sehingga Kampa itu langsung menancap telak dan menebas titik inti regenerasi sel Shibai di bawah mata sang Dewa Purba. Hantaman itu menghasilkan ledakan elemen yang sangat panas, membakar dan mengoyak seluruh jaringan mutasi di kepala Zenoichi. Amado Otsutsuki yang melihat hal itu langsung terkejut, sebab dirinya tidak menyangka serangan penyatuan dari Boruto dan kedua anaknya itu benar-benar berhasil menembus kulit sisik Otsutsuki Purba tersebut.
Amado Otsutsuki kemudian berkata, "Gila, mereka benar-benar memutus aliran cakra Shibai itu dari akar intinya." Akibat dari tebasan mematikan tersebut, wujud mutasi Zenoichi mulai kehilangan keseimbangan dan tubuhnya perlahan runtuh ke bawah. Zenoichi setelah itu berkata, "Bajingan, bagaimana mungkin dewa sepertiku bisa terluka oleh serangan rongsokan manusia seperti kalian?" Setelah demikian, terlihat dewa purba itu langsung memuntahkan darah hitam dari mulutnya, dan Zenoichi mencoba bangkit dari serangan mematikan tersebut. Akankah Dewa Otsutsuki Zenoichi ini berhasil dikalahkan? Lalu bagaimana nasib Boruto dan yang lainnya? Jika kalian penasaran, tunggu jawabannya di episode selanjutnya.